Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 511 sampai bab 520. Wen Qiang memandang Qin Xin dan berkata, "Nona Qin Xin, saya harus memberitahu Anda satu hal. Chen Jin yang adalah tunangan saya, yang sudah bertunangan untuk menikah." "Baiklah, saya sudah selesai berbicara. Jika Anda masih ingin bersama Chen Jin Yang, maka pertama-tama biarkan Chen Jin Yang pergi ke keluarga saya untuk menarik diri dari pernikahan. Jika tidak, Anda tidak membuahkan hasil." Qin Xin mendengus. Apakah saya mengatakan sesuatu tentang bersama Chen Jin Yang? Dia tidak bisa mengejarku selama 2 tahun. Apakah Anda pikir saya, Qin Xin, bisa jatuh cinta dengan seorang pria dengan mudah? Saya tidak takut untuk memberitahu semua orang bahwa sejauh ini, tidak ada pria yang bisa membuat saya menyukainya. Karena, seorang pria yang bisa membuat saya menyukainya, dia pasti pria yang sangat kuat. Chen Jin yang sedikit tidak nyaman ketika mendengar kata-kata Qin Xin. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan sepertinya Qin Xin tidak terlalu tersentuh oleh mereka. "Qin Xin, aku adalah orang kuat tertinggi. Aku akan membuktikannya kepadamu. Mengalahkan Omi. Itu hanya langkah pertama," Chen Jin yang meyakinkan. Qin Xin berkata, "Kalau begitu mari kita tunggu sampai kamu membuktikannya." Mata Chen Jin yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan memandang ke arah Omi dan berkata, "Omi, jangan biarkan aku menunggu. Aku hanya akan memberimu 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika kamu tidak mencapai kesempurnaan pintu dalam, aku tidak terlalu peduli padamu." Omi meninggalkan mulutnya. Sekarang beri dia kesempatan dia sendiri tidak bertarung. Masih 1 bulan. Maka, Omi akan memenuhinya. Omi akan membiarkannya melihat. Setelah melangkah ke alam kesempurnaan pintu dalam, lihat apakah itu adalah sesuatu yang bisa ditantang Chen Jin Yang. Omi akan menghancurkannya menjadi terak. Sekarang Rana Omi 1 tingkat lebih rendah darinya. Omi merasa peluang kemenangannya tinggi. Belum lagi menunggunya mencapai kesempurnaan pintu dalam. Omi membantu Yang Yijian dan mereka bertiga kembali ke Akademi Seni Bela Diri bersama. Yang Yijian terlihat sangat buruk, dan datang dalam mood untuk memukuli tunangan Wen Qiang. Dan sebagai hasilnya, dia dipukuli dengan sangat buruk. "Maaf, Wen Qiang. Aku tidak melakukannya," kata Yang Yijian. "Tidak apa-apa. Sebenarnya, itu juga yang saya harapkan. Meskipun Chen Jin yang dia adalah sampah, tetapi bakatnya sangat tinggi. Jika tidak mengapa saya begitu tergila-gila padanya sejak awal. Sekarang saya tidak lagi terobsesi. Saya hanya berharap menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengalahkannya." Wen Qiang berkata, tampaknya tidak memiliki banyak harapan di dalam. Yang Yijian berkata, "Saudara Tang pasti akan bisa mengalahkannya. Sayang sekali saudara Tang sudah memiliki 2 pacar bunga rumah sakit. Omi dan aku hanya teman sekelas dan teman. Jangan bicara omong kosong," kata Wen Qiang. "Baiklah. Jangan banyak bicara. Kembali ke akademi. Aku harus menemukan cara untuk mencapai alam kesempurnaan pintu dalam waktu sebulan," kata Omi. Yang Yijian berkata, "Saudara Tang, Anda harus tahu bahwa kemungkinannya terlalu rendah. Lihat para senior itu di tahun kedua. Sudah setahun. Dan yang terkuat hanya menerobos ke kesempurnaan pintu dalam. Mari kita rujuk ke mereka. Kita tahu bahwa dibutuhkan sekitar setengah tahun untuk mencapai kesempurnaan pintu dalam. Dan setelah 1 tahun, siswa baru berikutnya akan mulai sekolah. Dan di tahun ketiga, hanya beberapa yang terbaik yang bisa mencapai Hautian. Bahwa Tang Zhenghao milikmu adalah jenius yang sangat luar biasa di tahun ketiga. Dan dia hanya menerobos ke Hautian awal." Yang Yijian merasa terlalu sulit bagi Omi untuk menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam waktu sebulan. Omi berkata, "Orang lain adalah orang lain. Tidak semua orang seperti itu. Tujuan Omi adalah menerobos ke Inate dalam waktu 2 tahun. Atau bahkan dalam setahun. Jadi bagaimana mungkin butuh waktu 1 tahun untuk menerobos ke Inner Gate Perfection? Jika itu masalahnya, Omi merasa bahwa dia tidak berguna." Rekan-rekan siswa, semester ini, Desa Dunia telah dibuka untuk pertama kalinya. Silakan menuju ke pintu masuk utara Desa Dunia besok pagi. Ingat, pintu masuk utara. Pintu masuk lainnya tidak berguna.
Hanya pintu masuk utara yang terbuka untuk siswa Akademi Seni Bela Diri. Ketika Omi dan Yang Yijian kembali ke Akademi Hutan Bela Diri, mereka menerima berita ini. Apakah misteri Martial Island akhirnya mulai terungkap? Keesokan harinya, Omi dan anggota kelompok bela dirinya pergi ke desa dunia di Pulau Wulin bersama-sama. Bersama dengan mereka pergi semua siswa tahun pertama lainnya. Wakil presiden lainnya, Wang Wenlin, berkata kepada mereka semua, sesama siswa, sudah hampir sebulan atau lebih sejak Anda memasuki Akademi Hutan Bela Diri. Menurut Anda apa yang paling menarik bagi Anda semua di Akademi Hutan Bela Diri? Beberapa siswa berkata, Akademi Bela Diri adalah tempat yang baik. Pulau Hutan Bela Diri dapat meningkatkan kekuatan dan mempercepat kultivasi seni bela diri. Wakil Presiden Wang Wenlin tersenyum. Ya, tujuan semua orang datang ke Martial Island adalah untuk menjadi lebih kuat. Tetapi mengandalkan Akademi Bela Diri atau 4 keluarga penjaga pulau saja masih jauh dari mencapai tujuan. Daya tarik terbesar dari Martial Island, bagi semua orang yang bercita-cita untuk seni bela diri, adalah desa dunia. Kami, saat ini, berada di pintu masuk desa dunia, dan kami akan memasuki desa sebentar lagi. Apa bedanya dengan desa dunia? Desa dunia adalah tempat yang aneh dengan banyak pintu masuk yang memungkinkan Anda untuk mengangkut kesadaran Anda ke tempat lain dan kemudian melakukan perjalanan. Baiklah, saya tidak ingin berbicara tentang spesifiknya. Kalian adalah siswa baru. Jadi pintu masuk pertama yang dibuka untuk Anda adalah Kota Oblivion, dan pendapatan apa yang dapat Anda peroleh dengan memasuki Kota Oblivion akan tergantung pada kreasi dan peluang Anda sendiri. Tunggu, Wakil Presiden. Kenapa kita tidak mengerti? Tidak masalah jika Anda tidak mengerti. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Baiklah, mari kita semua mengikutiku ke desa. Semua orang dengan bodohnya mengikuti Wakil Dekan Wang Wenlin ke pintu masuk utara desa dunia. Segera, setelah memasuki desa dunia, semua orang datang ke sumur yang memancarkan cahaya hijau gelap yang terlihat agak menakutkan. Wakil Presiden Wang Wenlin berkata, siswa, tolong lihat ini dengan baik. Sumur ini adalah pintu masuk ke kota yang terlupakan. Sekarang, semua orang melompat turun dari sumur ini dan melompat. Namun, semua orang sangat bingung sehingga mereka sepertinya tidak mengerti. Jadi tidak ada yang melompat. Lompat. Kota Oblivion hanya akan terbuka selama 20 hari. Jadi kendalikan dirimu sendiri. Seorang siswa bertanya, Wakil Presiden, apakah berbahaya untuk melompat? Apa yang ada di bawah ini dengan baik? Jangan khawatir. Tidak ada bahaya. Jika kamu mati, tubuhmu akan melayang keluar di dalam sumur di pintu masuk desa. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakannya lagi di sini. Kamu tidak akan tahu sampai kamu pergi dan mengalaminya sendiri. Omi bertanya, kami berasal dari kelompok bela diri yang sama. Apakah kami akan melompat bersama? Omong kosong. Lompat. Omi tidak terlalu memikirkannya dan merupakan orang pertama yang melompat ke dalam sumur. Yang lain di belakangnya juga melompat ke dalam sumur yang bersinar dengan lampu hijau fosfor. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, Omi membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di papan tempat tidur. Tubuhnya ditutupi dengan kain putih. Aku akan pergi. Ketika Omi menyadari situasi yang dia hadapi saat ini, dia terkejut. Omi turun dengan panik dan melihat sekeliling. Ini adalah aula roh. Aula roh kecil tetapi ada banyak kain putih yang tergantung di sekitarnya. Ada juga seorang gadis muda berlutut di sana di depan aula roh, menangis saat dia membakar koin meditasi ke dalam mangkuk api. Ini. Apa yang terjadi? Omi berteriak. Dia meraung. Gadis muda yang membakar koin meditasi ketakutan. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Mulutnya berteriak. Sao, Tuan Muda, jangan sakiti aku. Omi bergegas keluar dari aula roh. Bangunan di luar. Semua bangunan yang sangat istimewa. Dan melihat kembali ke aula roh. Karakter, Din, besar tergantung di sana. Omi mencubit dirinya sendiri dengan keras. Aduh, Omi menemukan bahwa itu menyakitkan. Ini bukan mimpi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat itu, gadis muda itu keluar dengan waspada dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda manusia atau hantu? Masih dalam keadaan kacau saat ini, Omi berjalan ke sumur terdekat, yang penuh dengan air. Dan Omi melihat sekaligus bahwa orang yang tercermin di dalam sumur bukanlah dia. Ah, penampilannya semua berbeda. Omi mulai menjernihkan pikirannya. Dia memasuki desa dunia, lalu melompat ke pintu masuk Oblivion City. Dan kemudian setelah apa yang tampak seperti waktu yang lama, begitu dia bangun,
dia berada di perapian yang mengerikan ini. Omi segera menoleh dan bertanya kepada gadis muda itu, apakah ini kota Oblivion? Gadis muda itu memandang Omi dengan bingung dan berkata, Tuan muda, apakah Anda manusia atau hantu? Jangan banyak bicara. Ini bukan Oblivion City. Ingat URL, kansu8.net. Gadis muda itu mengangguk. Tuan muda, tentu saja ini adalah kota Oblivion. Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak mati? Mati adikmu. Kamulah yang sudah mati. Oh, Tuan muda. Gadis muda itu segera melompat ke tubuh Omi. Otak Omi agak kacau. Mengapa rasanya jiwanya terlahir kembali? Ini terlalu aneh. Jika dia tidak yakin bahwa ini adalah Oblivion City, maka Omi akan bertanya-tanya apakah dia telah menyeberang lagi. Adikmu, apakah ini dunia nyata sialan? Singkatnya, Pulau Wulin benar-benar tempat yang aneh. Sangat aneh sehingga tidak ada cara untuk memahaminya sesuai dengan akal sehat. Omi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, aliran informasi masuk dari pikiran Omi mengenai identitas tubuh ini. Ternyata identitasnya di Forgotten City saat ini adalah seorang tuan muda dari keluarga yang down and out. Omi bertanya kepada pelayan itu, bagaimana tepatnya aku mati? Gadis muda itu sibuk berkata, Tuan muda, Anda dibunuh oleh Grand Duke dan yang lainnya. Grand Duke, hehe, Omi tidak repot-repot mengajukan begitu banyak pertanyaan. Pesan sistem lain muncul di benak Omi. Ini secara kasar berarti, kota Oblivion ini bukanlah dunia nyata yang ada. Tetapi itu adalah dunia yang sudah ada sejak lama. Dan bintang-bintang pertempuran berubah. Dan saya tidak tahu apa alasan khusus itu. Begitu dunia nyata ini dicatat oleh batu memori. Batu memori, semacam dunia yang dapat merekam kehidupan nyata. Masa depan dapat jiwa ke dalam batu memori, seolah-olah untuk kembali ke masa lalu. Misalnya, jika istri orang kuat sedang sekarat, dan pria kuat itu menggunakan batu memori untuk merekam kehidupan nyata di mana dia tinggal untuk jangka waktu tertentu. Setelah 100 tahun, pria kuat itu dapat memasuki batu memori dengan jiwanya. Seolah-olah dia telah kembali ke tahun yang sama. Tetapi pada kenyataannya, 100 tahun telah berlalu. Sayangnya, waktu yang dicatat oleh batu memori terbatas. Beberapa hari. Beberapa bisa beberapa bulan. Beberapa bisa beberapa tahun. Atau bahkan lebih lama. Setelah waktu batu memori selesai, maka itu akan dimulai kembali dan mulai dari awal lagi. Ini seperti video yang diambil oleh ponsel yang selesai diputar dan kemudian dimulai dari awal lagi. Berulang-ulang, hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Kota Oblivion ini, yang direkam selama 20 hari, berakhir setelah 20 hari, dan mulai dari awal lagi saat berikutnya dihidupkan lagi. Setelah jiwa Omi melompat ke dalam sumur, jiwanya melekat pada itu. Pada Tuan Muda, itu setara dengan Omi memasuki kota Oblivion yang tercatat ini. Kota Oblivion ini, seperti yang bisa diketahui melalui gaya arsitektur kunonya, tidak diketahui berapa lama dunia itu. Dan di sini, itu hanya kota Oblivion yang tercatat, tidak ada apapun di luar kota. Dan kota Oblivion ini, jelas, adalah batu memori yang telah diubah oleh dunia kuno. Beberapa orang kuat. Dunia kuno. Beberapa sekte yang sangat kuat, setelah mendapatkan batu memori, akan mengubahnya. Mengubahnya menjadi tempat yang cocok untuk dipraktikkan oleh para murid. Dan kesadaran para murid akan memasuki batu memori dan berlatih di dalamnya. Seperti dunia nyata, mereka bisa bertarung dengan manusia dan binatang buas dan yang lainnya yang tercatat di dalam batu memori. Dengan demikian memperbaiki diri. Dan tidak ada rasa takut mati. Dan bukan tubuh asli mereka yang mati. Hal yang paling menarik tentang Martial Island bagi orang luar adalah batu memori ini. Oblivion City hanyalah salah satu memori stone yang sangat kecil. Di atas segalanya, itu adalah informasi sistem yang diperoleh Omi. Sejauh ini, Omi akhirnya mengerti ke tempat mana dia datang, dan hatinya lebih tenang setelah mengetahui. Omi benar-benar takut dia terlahir kembali. Dia kesulitan beradaptasi dengan dunia luar. Omi sekarang hanya perlu bunuh diri, atau dibunuh. Dan dia akan kembali ke desa dunia di Martial Island. Tubuhnya akan melayang di sungai bawah tanah di pintu masuk utara ke desa dunia. Pada saat ini, lebih dari 20 mayat melayang di pintu masuk utara desa dunia di Pulau Martial. Salah satu siswa berteriak, rumput saya tidak percaya saya meninggal dalam waktu 5 menit setelah masuk. Keterampilan seni bela diri Master Pavilion Pedang Tersembunyi itu, saya hampir mempelajarinya. Ini adalah siswa tahun kedua.
Dia keluar dari batu memori lain. Saat ini, Oblivion City hanya memiliki siswa tahun pertama yang masuk. Omi berkata dalam hati, karena saya sudah memasuki dunia ini, saya harus bergegas dan bertarung dengan orang-orang terkuat di dunia ini. Dan berhubungan dengan beberapa orang dan hal-hal dari dunia kuno. Mungkin saya dapat merangsang kultivasi seni bela diri saya sendiri. Hanya 20 hari. Saya harus bergegas. Saya hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki batu memori dalam 1 semester. Saya harus menghargainya. Tepat pada saat ini, 2 pria masuk dari pintu. Yoho, kamu belum mati. Kamu sepotong sampah. Salah satu pria tertawa terbahak-bahak. Gadis muda yang berdiri di sampingnya sibuk mengingatkan. Tuan muda, merekalah yang membunuhmu. Omi sudah tahu bahwa kedua pria ini adalah putra ibu negara dari keluarga yang jatuh ini, dan sepupunya. Omi memvisualisasikan kedua pria ini, tetapi sayangnya tidak bisa merasakan ranah seni bela diri mereka. Mungkin hierarki seni bela diri di kota terlupakan abad kuno ini berbeda. Namun, Omi bisa tahu dari aura mereka bahwa itu kira-kira setara dengan kekuatan gerbang luar akhir. Kekuatan semacam ini terlalu rendah untuk Omi. Omi hanya datang ke sini untuk menghubungi yang lebih kuat. Jadi dia tidak ingin membuang waktu dengan 2 sampah. Omi mendengus. Sekarang, kalian pergi ke neraka. Yoho. Sampahnya bahkan sombong. Pria lain mengejek. Omi bergegas. Bang, bang, putra dan sepupu dari istri pertama keluarga yang tertindas ini terlempar ke tanah oleh 2 tamparan Omi. Dan mereka mungkin tidak akan bisa bangun selama 10 hari setengah bulan. Omi tidak membunuh mereka karena tidak ada gunanya sama sekali. Kota Oblivion ini awalnya adalah dunia yang tercatat. Dan semua orang di seluruh kota Oblivion telah mati selama miliaran tahun yang tidak diketahui. Gadis muda itu sibuk terkejut. Tuan muda, kenapa Anda tiba-tiba begitu kuat? Apakah aku lemah sebelumnya? Omi bertanya. Kamu dulu memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat rendah. Oh, well. Katakan padaku dengan cepat. Siapa orang paling kuat di keluarga ini? Omi bertanya. Tentu saja ayahmu. Guan Dongting. Ayo, bawa aku ke dia, kata Omi. Bawa aku ke Guan Dongting. Aku ingin berdebat dengannya. Aku punya waktu terbatas. Aku hanya punya 20 hari. Tentu saja, jika saya terbunuh di tengah jalan, saya bahkan mungkin tidak memiliki 20 hari tersisa. Tuan muda, mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan? Omi mengerutkan kening. Bisakah kita berhenti bertele-tele? Karena kamu pembantuku. Bawa aku ke Guan Dongting. Tuan muda, mengapa Anda memanggil guru dengan namanya? Omong kosong. Bawa aku ke sana. Omi berteriak. Omong kosong gadis ini sangat banyak. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ya, tuan muda. Gadis muda itu memimpin jalan. Omi mengikutinya. Dan dengan cepat, berjalan keluar dari halaman kecil yang hancur ini. Ketika dia melewati sebuah taman kecil, Omi melihat seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Duduk di paviliun memberi makan ikan. Dengan ekspresi melankolis. Gadis muda itu sangat cantik dan memberi orang perasaan yang menakjubkan. Dia, tuan muda. Dia adikmu putri favorit guru. Oh, cantik-cantik. Ya, Omi tertawa dan menghela nafas dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia cantik? Yang telah mati selama miliaran tahun yang tidak diketahui. Setiap rumput dan pohon di sini telah menghilang ke dalam debu sejarah. Pada saat itu, gadis muda itu melihat Omi dan menutup mulutnya dengan heran. Saudara Olin, kamu. Omi tersenyum. Kakak, jangan takut. Kakak belum mati. Baiklah. Kamu terus memberi makan ikan. Aku akan pergi mencari ayahmu. Omi tertawa dan pergi. Wanita itu memandang Omi dengan tidak percaya dan merasa bahwa Omi berbicara dengan aneh. Omi tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan saudara perempuan ini. Jadi dia dengan cepat pergi mencari Guan Dongting dan memotong percakapan. Segera, dia tiba di halaman yang lebih mewah di mana seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang berlatih seni bela diri. Swosh swosh. Pria itu memegang pedang, dan keterampilan pedangnya tampaknya sangat kuat. Omi terkejut ketika melihat gerakannya dan berkata, "Hei, bukankah dia berlatih pedang bulan ayam emas?" Teknik pedang ini Omi telah melihat seorang guru berlatih di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, Omi agak bingung. Seorang penguasa yang turun-turun dari kota yang terlupakan di dunia kuno. Teknik pedangnya. Dan seorang guru dari Akademi Hutan Bela Diri bahkan bisa mengetahuinya. Pada saat berikutnya,
Omi mengerti bahwa itu guru dari Akademi Bela Diri pasti telah mempelajarinya darinya. Bahkan seluruh kota terlupakan. Seni bela diri semua orang. Pulau Wulin telah mengumpulkannya. Teknik pedang penyembahan bulan ayam emas ini tidak terlalu kuat. Bahkan seluruh kota yang terlupakan tidak memiliki teknik pedang yang sangat kuat. Dan siapapun yang memikirkannya dengan kaki mereka tahu bahwa itu pulau hutan bela diri mampu membuka batu memori untuk umum. Jadi pasti tidak ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Atau yang lain tidak semua orang akan mempelajarinya. Tuan muda ada di sini. Pria yang sedang berlatih pedangnya berhenti dan menjatuhkannya ke tanah karena terkejut saat melihat Omi. Olin, kamu belum mati. Omi tersenyum. Oh, jangan banyak bicara. Ayolah, lawan aku. Mengatakan itu, Omi membunuh dengan pedang. Wow, pria itu terpesona oleh pedang Omi. Omi menggelengkan kepalanya karena kecewa. Guan Dongting ini, penguasa keluarga yang down and out, ayah dari tubuh Omi, hanya sekuat tahap tengah gerbang dalam, dan tidak cocok untuk Omi. Terlalu sayuran. Sepertinya aku harus pergi dari sini dan berkeliling ke tempat lain di Forgotten City untuk melihat apakah ada ahli yang bisa mengikutiku dengan pertempuran master yang tak tertandingi. Don berbalik dan berjalan pergi. Orin, tunggu sebentar. Orang tua itu berteriak. Apa lagi? Orin, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak mati? Kupikir kau sudah mati. Menunggu pemakaman. Juga. Mengapa Anda tiba-tiba begitu pandai seni bela diri? Aku tidak percaya aku bahkan bukan tandingan lagi. Ya Tuhan. Tentang apa semua ini? Omi mendengus. Kamulah yang akan mengadakan pemakaman. Seluruh keluargamu akan mengadakan pemakaman. Omi merasa dikutuk. Sungguh tragedi sialan. Mengapa kesadarannya memiliki ini apapun Orin ketika dia memasuki Oblivion City? Omi mengangkat pedangnya dan pergi. Tuan muda, tunggu aku. Pelayan itu mengikutinya, dan tuan itu tertegun di sana karena kehilangan kata-kata. Bagi mereka yang kesadarannya memasuki batu memori, Omi, ini adalah dunia catatan, di mana semua orang dan semuanya telah menghilang ke dalam debu sejarah. Namun, bagi mereka yang tercatat, mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran dan berpikir bahwa ini adalah dunia nyata. Kadang-kadang, ketika Omi melihat semua orang dan benda-benda di sini, dia tiba-tiba merasakan kesedihan untuk mereka dan merasakan kesedihan. Omi langsung meninggalkan keluarga yang tertindas ini. Berjalan keluar dari pintu depan, Omi mendongak dan melihat bahwa di pintu depan keluarga yang jatuh ini, tertulis Guan Dongfu. Omi datang ke jalan. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Dan pada saat tertentu, Omi sendiri akan bertanya-tanya apakah ini adalah dunia nyata. Itu terlalu nyata. Saat itu, Omi mendengar seorang pria di sebelahnya memarahi. Kota Oblivion apa? Mengapa kita tidak bisa menyentuh yang kuat? Masih ada begitu banyak rakyat jelata yang tidak bisa melakukan seni bela diri. Omi berhenti untuk melihat pria itu. Omi ragu apakah dia juga seorang siswa Akademi Seni Bela Diri. Ketika orang itu melihatnya, dia segera memarahi Omi. Apa yang kamu lihat? Mencari kematian. Omi berkata, orang ini sangat pemarah. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada ahli? Lalu mengapa saya tidak mendapatkan pelajaran? Tepat pada waktunya. Swoosh. Setelah beberapa pukulan, pria itu dikalahkan dan menatap Omi dan berkata, jangan bilang kamu Omi. Hahaha. Ini aku. Aku rumput. Aku Uranus. Pria itu mengeluarkan keringat dingin. Omi sudah melihat bahwa pria berpenampilan aneh dengan wajah aneh ini baru saja melemparkan pedang kupu-kupu meteor. Jadi dia adalah teman sekamarnya Wang Xing. Wang Xing tertawa. Omi, terlalu kebetulan untuk bertemu denganmu. Dan kami bahkan tidak saling kenal. Omi juga tertawa. Ya, jika aku tidak melihatmu mengutuk, aku akan mengira kamu adalah warga kota Oblivion. Wang Xing berkata, Omi, apakah kamu tahu bahwa aku menyeberang ke sini dan identitasku adalah pengantin pria? Aku sangat marah. Bagaimana denganmu? Bagaimana statusmu? Aku adalah tuan muda dari keluarga yang jatuh. Dan yang lebih menakutkan adalah aku benar-benar bangkit dengan perapian. Hahaha Wang Xing tertawa. Pelayan yang mengikuti Omi sibuk berkata Tuan muda, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana Anda mengenal pengantin pria ini? Kenapa aku sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan? Wang Xing bertanya-tanya. Omi, ini bukan pembantumu, kan? Benar, sial. Omi, atau kamu. Bahkan jika itu adalah tuan muda yang down and out, setidaknya ada satu pelayan yang menunggunya. Lama cukup berair kamu akan bersenang-senang di malam hari.
Apa yang kamu bicarakan? Semua orang di sini sudah tidak ada lagi. Tidurlah dengan adikmu. Omi menatap tanpa berkata-kata pada Wang Xing seperti itu. Wang Xing berkata, Omi, tahukah kamu bahwa aku, seorang pengantin pria, punya istri di rumah? Aku baru saja tidur dengan istri itu di rumah. Hahaha, aku benar-benar merasakannya. Persis seperti yang asli. Omi memelototi Uranus. Mengapa kamu menatapku? Menarik bagi Anda. Bahkan jika itu terasa seperti hal yang nyata. Tetapi semuanya hanya terjadi dalam kesadaran Anda. Pada kenyataannya Anda tidak memiliki kontak fisik dengan salah satu wanita di sini sama sekali. Sejujurnya, itu hanya fantasi. Hanya fantasi yang sangat nyata. Apakah menurut Anda itu menarik? Kata Don, apapun. Karena kita di sini. Bagaimana mungkin kita tidak bermain dengan beberapa wanita cantik? Omi mengabaikan Wang Xing dan berjalan maju di sepanjang jalan. Tujuan Omi adalah menemukan orang-orang kuat, terlibat dalam pertempuran, dan kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Semua orang yang masuk memiliki tujuan yang sama. Omi dan Wang Xing sedang melewati rumah kaca. Seorang germo di rumah kaca berteriak, siapapun yang bisa mengalahkan Taslin, Oiran malam ini akan menjadi satu-satunya. Sekelompok besar orang mengangkat senjata di depan rumah kaca. Dan seorang pria dengan pedang hijau 3 kaki di tangannya berdiri di depan rumah kaca. Omi pergi ke rumah hijau itu dan melihat seorang wanita bertopeng di lantai atas. Matanya lembut saat dia melihat pria yang berjuang untuknya di lantai bawah. Mucikari itu berkata, Taslin, jika kamu bisa berduel dengan lebih dari 5 orang yang hadir dan menang, maka aku akan mengizinkanmu untuk menebus Oiran Drunken Moon House kita. Jika tidak, tidak mungkin. Ternyata Oiran dari Drunken Moon House jatuh cinta dengan pendekar pedang bernama Taslin ini. Tapi sayangnya, sulit bagi mereka untuk bersama. Hari ini, dia awalnya datang dengan 500 emas untuk menebusnya. Tetapi Germo itu tidak mau. Jadi dia menawarkan untuk mengizinkannya menebusnya jika dia bisa memenangkan 5 pertandingan berturut-turut di tempat. Ketika Wang Xing melihat ini, dia sibuk berkata, Omi, lihat Oiran rumah hijau itu. Lihat sosoknya sangat bagus. Aku akan naik dan menantang Taslin itu. Jika aku menang, maka malam ini, Oiran itu milikku. Hahaha. Pertama kali dipublikasikan di m.kansu8.net. Mengatakan itu, Wang Xing segera terbang. Aku akan melakukannya. Wang Xing tertawa dan berteriak. Namun, sebelum Wang Xing selesai tertawa, pria bernama Taslin mengeluarkan pedangnya. Swoosh, hanya ada kilatan cahaya putih. Wang Xing jatuh dengan bunyi gedebuk. Luka di lehernya dan darah mengalir kemana-mana. Hanya setelah beberapa detik pria bernama Taslin mendengus. Tidak ada yang akan mencoba menghentikanku untuk mengambil Nona Rongyu. Omi memandang Wang Xing yang telah jatuh dalam genangan darah. Tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan tidur dengan kui bunga malam ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia dibubuhi oleh Taslin ini. Kerumunan penonton di depan rumah hijau itu hip-hopping. Sepertinya tidak ada yang merasa terlalu terkejut jika mereka membunuh seseorang. Sepertinya membunuh seseorang di era ini tidak memerlukan tanggung jawab apapun. Pada saat ini, di pintu masuk utara desa dunia, sungai bawah tanah, sesosok tubuh melayang keluar. Itu adalah Wang Xing. Ketika Wang Xing bangun, dia berteriak, "Ah, Wang Xing sudah terbunuh di Oblivion City. Dia telah keluar dari Oblivion City." Dan Wang Xing membenci jika bukan karena pelihat itu, dia tidak akan begitu sembrono dan dibunuh oleh seorang pendekar pedang. Di kota Oblivion, pria bernama Taslin berteriak, siapa lagi yang berani datang ke sini dan menghentikanku? Tidak ada seorang pun di sekitar yang berani melawannya. Omi memandang penunggang kuda di genangan darah dan menghela nafas. Omi kemudian menatap pendekar pedang itu lagi. Kekuatan pendekar pedang ini tampak seperti dia setidaknya adalah penguasa gerbang dalam. Itulah sebabnya Wang Xing telah meninggal dengan sangat rapi. Omi tiba-tiba berkata, masih ada aku. Mengatakan itu, Omi melompat. Pendekar pedang itu menatap Omi dengan tatapan dingin. Omi merasa kedinginan. Omi memiliki intuisi di dalam dirinya bahwa dia bukan pendekar pedang ini. Lawan, jika Omi tidak bisa menang melawannya dan pasti akan dibunuh, maka Wang Xing akan berakhir di tempat Omi. Mati. Pendekar pedang itu menggigit giginya tanpa ampun dan mengeluarkan pedangnya sekaligus. Sementara cahaya putih menyala. Itu terlalu cepat. Omi hampir tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melemparkan teknik penyembunyiannya dan dengan cepat melintas ke arah kerumunan di sampingnya. Punggung Omi dalam rasa sakit yang berapi-api. Hanya satu langkah lagi dari kematian. Ya Tuhan.
Omi tidak bisa menahan keringat dingin langsung ke wajahnya. Para ahli dari era kuno terlalu kuat. Omi tidak cocok untuk mereka. Jika Omi tidak melarikan diri tepat waktu dengan duel roda hantunya, dia mungkin akan jatuh dalam genangan darah sekarang. Pendekar pedang Taslin juga tidak mengejar Omi. Dia hanya ingin menebus wanita yang dicintainya hari ini. Dan membunuh siapa saja yang berani muncul. Jantung Omi berdebar-debar saat dia berdiri di jalan. Melihat pendekar pedang yang berdiri di bawah gedung hijau tidak jauh dari sana. Dia berkata dalam hatinya. Dia pasti memiliki kekuatan gerbang dalam yang terlambat. Aku, gerbang dalam yang terlambat. Sama sekali tidak cocok untuknya. Cek-cek. Pendekar pedang ini. Saya tidak tahu teknik pedang seperti apa yang dia lakukan. Dia mengeluarkan pedangnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan itu. Dia jatuh bahkan tanpa kesempatan untuk berkedip. Akan sangat bagus jika aku bisa mempelajari teknik pedangnya. Sekilas Omi melihat bahwa teknik pedang pendekar pedang itu terlalu pintar. Pada saat itu, tidak jauh, di depan rumah hijau itu, seorang pemuda lain terbang sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku mencobanya? Seorang pemuda yang tampak sangat tampan dan gagah terbang untuk melawan pendekar pedang itu. Dang dang dang, swosh swosh. Mereka berdua bertarung sekaligus. Terlihat sama kuatnya. Omi menyaksikan tanpa berkedip sekilas. Ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan pertempuran kehidupan nyata. Ilmu pedang pemuda gagah itu juga sangat pintar. Sangat disayangkan bahwa itu ilmu pedang yang begitu brilian tidak dapat dipelajari dengan menonton mereka bertarung. Jika tidak, Pulau Bela Diri tidak akan membuka batu memori kota yang terlupakan ini kepada publik. Pemuda gagah dan pendekar pedang terbang saat mereka bertarung. Dan segera, mereka berdua bertarung di luar kota. Dan Omi tidak bisa melihat mereka lagi. Karena batu memori ini hanya mencatat fragmen dari 20 hari di dalam kota ini. Sayangnya, sayang sekali aku tidak bisa mempelajarinya. Keterampilan pedang era kuno benar-benar pintar, Omi menghela nafas. Tuan muda, pulanglah. Kamu bukan tandingan mereka. Pelayan Omi itu datang dan berkata. Omi berjalan menyusuri jalan selama setengah hari lagi. Dan langit berangsur-angsur semakin gelap. Omi kemudian kembali ke keluarga yang jatuh itu terlebih dahulu. Setelah kembali ke keluarga yang jatuh, Omi tidak terlalu peduli dengan keluarga ini. Keesokan paginya, Omi keluar di jalanan lagi. Ketika Omi bertemu dengan seorang pria kuat yang terlihat baik, dia sengaja naik untuk memprovokasi dia, melawannya. Dan jika dia tidak bisa menang, dia akan melarikan diri. Tidak pernah terbunuh, atau permainan akan berakhir. Dengan cara ini, dalam hari ini, Omi bertarung dengan 7 ahli. 3 di antaranya Omi sama sekali tidak cocok. Tetapi Omi berhasil melarikan diri tanpa dibunuh. Dalam sekejap mata, Omi telah berada di Forgotten City selama hampir setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Omi juga sangat akrab dengan kota yang terlupakan ini. Dan telah bertarung melawan setidaknya 50 orang, besar dan kecil. Omi terus bertarung dan dikombinasikan dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya. Ranah bela dirinya. Semakin dia merasa sedikit longgar. Sebuah terobosan untuk Inner Gate Perfection sudah dekat. Yay! Masih ada 5 hari sebelum kota Oblivion ini berakhir. Dalam waktu 5 hari, aku harus menerobos ke Inner Gate Perfection. Ketika saya keluar, lihat bagaimana saya akan mengalahkan Chen Jin yang dari keluarga Qin Gu itu dengan sial. Dia masih menunggu saya untuk menerobos dengan sempurna sebelum berduel dengan saya. Sungguh bodoh. Saya belum menerobos namun dia bahkan mungkin tidak memenangkan saya. Tunggu saya menerobos. Alam yang sama. Saya akan menginjaknya sampai mati. Omi saat ini sedang berjalan di sebuah gang kecil di Oblivion City. Untuk menemukan seseorang untuk bertarung, Omi berjalan mengelilingi kota setiap hari. Jika dia bertemu seseorang yang terlalu kuat, dia tidak akan memprovokasi dia. Dan jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan yang sama, dia akan memprovokasi dia. Saat itu, ketika Omi melewati sebuah gang, di luar gerbang sebuah rumah, dia mendengar seseorang di dalam berkata, "Cepat, cepat, sembunyikan. Jangan biarkan siapapun tahu. Ini adalah diagram panduan Taiyang, leluhur kita." Kakek, apakah diagram Suiguan siang ini benar-benar ajaib? Ya, peta tampilan tunggal dapat dengan cepat memahami alam bela diri. Saat itu, nenek moyang kita. Tetapi kami memiliki lebih dari 30 peta tampilan Taiyao. Tetapi sayangnya, sekarang hanya ada satu yang tersisa. Satu-satunya, itu harus dipertahankan. Omi berdiri di luar pintu, mendengar percakapan di dalam. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Omi merasa bahwa mendorong pintu ini
Pasti ada sesuatu yang baik di dalam. Gambar pemandangan Taiyang. Satu diagram panduan Taiyao dapat memahami dunia seni bela diri secepat mungkin. Astaga, ini hanya omong kosong. Jika ada lebih dari 30 dari mereka, bukankah itu benar-benar akan meledak? Omi mendorong pintu itu sekaligus. Hanya seorang lelaki tua dan seorang pemuda yang terlihat di dalam. Itu adalah halaman kecil dari keluarga miskin. Hanya kakek dan cucu yang ada di sana. Omi melihat bahwa lelaki tua itu memegang kotak kayu di tangannya. Dan sepertinya tepatnya kotak kayu yang telah dia kuburkan kembali ke tanah. Omi berkata, "Orang tua, beri aku kotak kayu itu." "Siapa kamu?" "Orang tua. Aku bukan orang jahat. Jika kamu bukan orang jahat, cepat keluar." Omi tertawa dan berkata, "Orang tua, beri aku Taiyang Guanshui di tanganmu. Sungguh, itu baik untukmu. Selain itu, kakek nenekmu bukan praktisi seni bela diri. Apa gunanya? Mengapa tidak memberikannya kepadaku dan aku akan memberimu uang?" Namun, lelaki tua itu memegang kotak itu dalam cengkeraman kematiannya dan berkata, "Cucu saya pasti akan dapat berlatih seni bela diri ketika dia dewasa. Ini adalah harta leluhur saya. Tidak mungkin untuk memberikannya kepada Anda. Itu untuk cucu saya untuk disimpan untuk masa depan." Omi memandang lelaki tua di depannya. Jika mereka benar-benar tidak tertarik, Omi hanya bisa merampok mereka dengan paksa. Diagram panduan Taiyang ini sangat penting bagi Omi. Itu mungkin bisa membuat ranah seni bela diri Omi menerobos ke kesempurnaan besar secepat mungkin. Harta seperti itu, bahkan jika dirampok, itu akan sangat berharga. "Orang tua, jangan paksa aku untuk mengambilnya dengan baik. Kamu bahkan tidak bisa memegang diagram panduan ini. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku dan kita bisa berteman? Atau bahkan, aku bisa mengambil cucumu sebagai muridku." "Tidak," anak kecil itu juga memarahi Omi. "Orang jahat. Keluar dari rumahku. Orang jahat. Orang jahat." Oh, Omi tertawa dan tidak repot-repot mengomel. Omi naik dengan langkah panah dan memegang kotak kayu itu di tangannya sekaligus. "Berikan padaku." Orang tua itu menerkamnya. Pak Omi menjatuhkan lelaki tua dan anak kecil itu. Sebenarnya, Omi bisa saja membunuh mereka. Lagi pula, ini bukan dunia nyata. Mereka yang sebenarnya sudah berubah menjadi debu miliaran tahun yang lalu. Namun, Omi tidak tahan melihat mereka. Lagi pula, itu terlalu nyata. Omi membuka kotak kayu itu. Dan memang ada gambar di dalamnya. Gambar seorang pria memegang pedang. Apakah ini gambar pemandangan Taiyang? Apa artinya itu? Omi tidak bisa mengetahuinya. Sepertinya tidak mudah untuk memvisualisasikan suasana gambar. Saya tidak tahu apakah semua orang yang telah memasuki Oblivion City di masa lalu pernah menemukan diagram konseptualisasi ini. Tetapi jelas bahwa itu adalah harta rahasia yang tersembunyi. Jika Omi tidak hanya kebetulan lewat di luar dan kebetulan mendengar percakapan pasangan itu, maka dia tidak akan mendapatkan diagram konseptualisasi ini. Omi ragu apakah dia adalah orang pertama yang mendapatkannya. Gambar panduan Taiyao ini adalah item memori. Itu tidak bisa dikeluarkan. Tapi, aku tidak bisa mengamati konsepsi ini untuk sementara waktu sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Omi sedikit cemas. Seluruh kota yang terlupakan. Hanyalah kenangan di atas batu. Dan hanya kesadaran yang bisa menyentuh. Tidak ada yang bisa diambil di sini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat gambar dan memastikan bahwa itu persis sama dengan yang Anda lihat. Omi menyalin dan menyalin. Menghabiskan 5 hari. Omi menyalin setidaknya 2000 kali. Omi telah mencapai tingkat bahwa ia bisa menyalinnya sepenuhnya dengan mata tertutup. Namun, bukan hanya kemiripan yang melakukan trik. Itu adalah suasana hati yang penting. 5 hari terakhir, Omi lewat seperti ini. Pada saat ini, seluruh kota yang terlupakan. Tiba-tiba setiap orang diam. Tidak bergerak. Seolah-olah seluruh dunia telah berdiri diam. Dan pada saat ini, Omi melayang keluar dari pintu masuk utara desa dunia. Sebuah sungai bawah tanah. Omi tersenyum pahit. Saya masih menyalin gambar viewpoint itu. Tetapi saya tiba-tiba kehabisan. Tampaknya 20 hari waktu rekaman untuk Oblivion City telah tiba. Tapi untungnya, saya sudah menghafal diagram visioner secara menyeluruh. Jadi saya akan kembali ke diagram visioner setelah saya melangkah ke kesempurnaan gerbang dalam. Dan melanjutkan untuk memengaruhi kesempurnaan gerbang dalam. Hehehe. Omi, di kejauhan. Seseorang berteriak ke arah Omi. Omi melihatnya. Itu Yang Yijian. Omi, kamu terlalu bullish. Kamu sudah tinggal di dalam selama 20 hari. Apakah kamu belum pernah bertemu orang kuat di Forgotten City?
Saya bertemu dengan orang kuat pada hari ke-19. Dia membunuh saya dan keluar, kata Yang Yijian. Omi berkata, Saudara Yang, apa yang Anda dapatkan dari perjalanan ke Forgotten City ini? Sayangnya, bagaimana bisa ada panen yang begitu mudah? Tapi hanya saja aku sudah bertarung berkali-kali. Tingkat keterampilan pedangku sedikit lebih tinggi. Dan ranah seni bela diriku masih pada tahap akhir gerbang dalam. Tanpa ada pelonggaran. Bagaimana denganmu, Saudara Tang? Omi tersenyum. Saya baik-baik saja. Saya telah berjuang melawan setidaknya puluhan orang di Forgotten City dan merasakan emosi yang luar biasa. Saya pikir saya harus dapat menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam waktu kurang dari 3 hari. Wow, Yang Yijian iri. Omi hendak menerobos ke kesempurnaan pintu dalam begitu cepat. Faktanya, Omi bukan hanya itu. Omi telah memperoleh harta karun konsepsi Taiyang. Omi hanya perlu memahami konsepsi itu. Dia akan segera dapat memasuki kesempurnaan gerbang dalam lagi. Dan kemudian kesenjangan antara Yang Yijian dan Omi akan besar. Di mana yang lain? Omi bertanya. Yang Yijian berkata, apakah menurut Anda semua orang seperti Anda dan dapat tinggal selama 20 hari penuh? Sebagian besar siswa. Mereka terbunuh di kota terlupakan dalam waktu kurang dari 10 hari. Mereka keluar begitu awal. Mereka pasti kembali ke akademi. Pacar Anda Sumei Qian dan Leona pasti juga sudah kembali ke akademi. Oh, juga Omi tidak bisa tidak memikirkan Wang Xing, yang berada di sana sebagai pengantin pria dan meninggal pada hari pertamanya. Dia mungkin akan sangat tertekan. Dan perjalanan ke kota yang terlupakan ini hampir tidak menghasilkan hasil baginya. Apakah ada sesuatu untuk mendapatkan atau tidak tergantung pada peluang masing-masing. Namun, desa dunia hanya terbuka untuk semua orang 2 kali seminggu. Ayo pergi. Omi, kita akan kembali juga. Ku dengar setelah kita keluar. Batch berikutnya akan menjadi murid baru dari keluarga Pulau Guardian yang masuk, dan Oblivion City mulai dari awal lagi. Oh, pada saat ini, di Oblivion City Guandongfu, keluarga yang jatuh ini memiliki perapian yang rendah hati. Seorang pria berbaring tak bergerak di tempat tidur, dan semua karakter di seluruh Oblivion City memikirkannya. Pada saat berikutnya, seluruh kota Oblivion tiba-tiba menjadi hidup. Pria yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba duduk. Di mana ini? Sial, apakah ini kota Oblivion? Ibu, aula roh yang luar biasa. Saya rumput. Saya adalah murid dari keluarga pelindung pulau. Tetapi ternyata saya adalah orang mati yang telah hidup kembali. Nasib buruk nasib buruk. Tuan muda, Anda adalah manusia atau hantu. Anda tidak menyakiti saya. Di depan aula spiritual, gadis muda yang membakar kertas ketakutan. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Hehehe. Gadis kecil. Tidak terlihat buruk. Ayo, bermain denganku dulu. Aku mendengar dari kakak laki-lakiku bahwa bermain dengan wanita di sini sama seperti hal yang nyata. Biarkan kakak mengalaminya. Namun, ada 20 hari. Tidak buruk untuk kali ini. Hahaha. Kemudian, tuan muda ini, yang baru bangun, menerkam pelayan itu. Dan sekitar 2 menit kemudian, 2 pria tiba-tiba masuk keluar pintu. Putra-putra ibu negara keluarga yang jatuh ini. Puff, salah satu pria yang masuk. Tanpa berpikir 2 kali. Menikam tuan muda yang mencemarkan pelayan sampai mati. Pada saat yang sama tidak lama kemudian. Di sungai bawah tanah di pintu masuk selatan desa dunia. Seorang pria melayang keluar. Pria ini dengan enggan berteriak. Saya baru saja masuk dan meninggal dalam waktu 2 menit. Saya tidak senang. Kenapa? Siapa yang membunuh saya? Oblivion City mulai dari awal lagi. Sama seperti ketika Omi masuk. Omi dan Yang Yijian kembali ke Akademi Bela Diri. Malam itu, Omi mengajak semua orang kencan. Wang Xing, Su Jinhe, Yang Yijian, Wen Qiang, Sumei Qian, Leona, dan Omi. Ketujuh dari mereka makan bersama di Genius Restaurant. Menceritakan pengalaman masing-masing di Oblivion City. Wang Xing dengan depresi berkata, saya adalah orang pertama yang keluar. Bahkan tidak 1 jam setelah saya masuk. Saya dibunuh oleh seorang pendekar pedang yang jatuh cinta dengan seorang wanita di rumah hijau. Omi juga ada di sana. Sangat panas. Semua orang bertanya, bagaimana kamu dan Omi bisa berkumpul? Omi berkata, saya adalah tuan muda dari keluarga yang diinjak-injak. Saya awalnya pergi ke jalan untuk mencari ahli untuk dipotong. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya begitu kebetulan dan bertemu dengan pengantin pria yang mengutuk. Pengantin pria ini adalah Wang Xing.
Wang Xing ingin bermain dengan wanita dan jatuh cinta dengan gadis bunga rumah hijau itu. Tapi aku tidak menyangka pendekar pedang itu begitu kuat sehingga Wang Xing jatuh dalam darah dalam waktu singkat. Wang Xing bertanya, Omi, setelah aku dilempar, apakah kamu berduel dengan pendekar pedang itu? Kamu tidak akan mengalahkan pendekar pedang itu dan membawa Greenhouse Oiran untuk bersenang-senang, kan? Omi melirik Wang Xing dan berkata, jangan bicara omong kosong, aku. Itu bahkan bukan pertandingan untuk pendekar pedang itu. Aku hampir mati. Ketika aku melarikan diri tepat waktu. Kalau tidak aku akan keluar dari Oblivion City pada hari pertama juga. Pendekar pedang itu. Dia sangat kuat. Layak menjadi pendekar pedang dari zaman kuno. Omi berkata kepada banyak orang. Beritahu kami juga. Status apa yang Anda semua miliki di Oblivion City. Dan apa yang telah Anda peroleh. Su Meiqian berkata. Saya di Oblivion City. Saya seorang wanita petani. Sangat tidak bisa berkata-kata. Dan saya punya suami. Wajah Omi berubah. Su Meiqian memandang Omi dan tersenyum. Apa yang membuatmu gugup? Aku tidak akan salah padamu. Jadi aku membunuh suami itu dengan satu pukulan. Omi merasa lega. Kalau tidak Omi akan merasa sangat tidak nyaman. Setelah membunuh suami itu, aku akhirnya dicari oleh pemerintah. Jadi aku hanya bisa bersembunyi. Jadi aku bertahan selama 11 hari di Oblivion City. Dan akhirnya ditembak mati oleh seorang pejabat dengan panah. Leona berkata, saya di Oblivion City, putri bungsu dari penguasa kota. Wow, semua orang berseru. Sepertinya Leona sangat beruntung. Kalau begitu kamu pasti mendapatkan banyak, kata Wang Xing. Leona tersenyum. Ini tidak buruk, karena saya adalah putri penguasa kota yang paling disukai. Jadi saya memiliki banyak hak. Penguasa kota menemukan banyak ahli untuk melatih seni bela diri bersama saya. Dan saya belajar banyak. Tetapi sayangnya, yang tidak saya duga adalah bahwa putri penguasa kota telah berjanji kepada seseorang. Pada hari ke-16, putri tuan kota akan menikah. Jadi saya baru saja bunuh diri. Saya tidak ingin merasakan perasaan seseorang. Leona memandang Omi. Dia bahkan tidak bisa mengalami beberapa perasaan pernikahan untuk mencegah Omi menderita sedikit kerugian. Dan dia bunuh diri sebelum waktunya habis. Su Jinhe menghela napas dan berkata, aku tidak akan mengutarakan. Menduga untuk mengutarakan. Tidak apa-apa. Katakanlah. Mari kita bicara saja. Su Jinhe hanya menekankan dan berkata, aku di Oblivion City. Seekor bebek. Seekor bebek. Aduh. Hanya mengarahkan diri dalam melayani wanita-wanita kaya itu. Lumpuh. Semakin saya menetap. Semakin menekan saya. Wanita-wanita kaya itu semua memiliki pengawal bersama mereka. Dan pengawal menghancurkan saya. Saya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Wang Xing tertawa. Rumputku. Kamu benar-benar mengalami perasaan bebek. Hentikan. Sayangnya, Su Jinhe menghela nafas sedih. Su Jinhe bunuh diri pada hari ke-8 karena dia tidak bisa menghancurkan lagi. Semua orang memandang Wen Qiang. Wen Qiang tersenyum. Saya hanya seorang pedagang biasa di jalan. Sayangnya, identitas saya tidak kondusif untuk berjalan di tempat itu dan tidak banyak berhasil. Pada hari ke-13, saya dibunuh oleh seorang perwira dengan satu tusukan, mengatakan bahwa saya menghalangi jalannya. Yang Yijian berkata, giliran saya berada di kota terlupakan. Seorang lelaki tua, cuplikan. Lelaki tua ini adalah seorang praktisi seni bela diri dan yang sangat kuat. Setelah itu saya menantang di mana-mana. Dan pada hari ke-19, saya dibunuh oleh lawan saya. Ketika saya keluar, saya menunggu di luar desa dunia selama sehari. Dan tentu saja, Omi tidak keluar sampai akhir otomatis. Malam itu, semua orang berbicara dengan bebas dan menikmati kebersamaan satu sama lain sampai larut malam ketika mereka bubar. Setelah pidatonya selesai, Omi berkata kepada Su Meiqian dan Leona, aku tidak akan pergi ke tempatmu malam ini. Aku akan menutup pintu sekarang dan menabrak gerbang dalam dengan sempurna. Bagus, mereka berdua mengangguk. Meskipun mereka belum bersama selama 20 hari, dapat dipahami bahwa Omi ingin menutup pintu. Omi kembali ke asramanya. Omi pertama-tama mengeluarkan kertas dan pensilnya dan menggambar diagram sudut pandang secara keseluruhan. Tidak kehilangan satu poin pun. Setelah menggambarnya, Omi menyingkirkan diagram konsepsi. Apakah dia bisa menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan agung atau tidak tergantung padanya. Omi segera masuk ke keadaan tertutup. Omi menghabiskan hampir 3 hari dalam keadaan tertutup ini. Setelah 3 hari,
Omi akhirnya mencapai kesempurnaan pintu dalam. Yay! Aku telah mencapai kesempurnaan gerbang dalam. Momentum di tubuh Tang Zi juga meningkat pesat. Tetapi Omi tidak bersemangat. Omi mengeluarkan diagram imajinasinya lagi. Mencoba membuat inovasi ke kesempurnaan pintu dalam. Namun, Omi merasa otaknya dipenuhi dengan barang-barang dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Omi harus melihat gambar itu dan kemudian membayangkannya dengan gambaran nyata di ingatannya, sehingga dapat memvisualisasikannya. Atau dia tidak bisa membayangkan suasana hati yang sama sekali. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat gambar dan diam-diam memikirkan orang-orang dan benda-benda pada gambar. Dan jika Anda menjahitnya, Anda mungkin memiliki pencerahan. URL pertama m.kansu8.net. Karena pandangan ini tidak ditarik secara acak, tetapi oleh orang yang kuat. Misalnya, seorang pria yang kuat, ketika dia bertarung, meninggalkan bekas pedang di dinding batu. Tanda pedang ini membawa beberapa niat pedang miliknya, atau beberapa ranah pemahaman. Dalam sebelumnya, Omi telah melihat tanda-tanda pedang yang ditinggalkan oleh seorang pria kuat di pohon, sehingga memahami pengantar untuk memiliki pedang di dalam kehidupan di dalam hati. Gambar tampilan juga sesuatu yang serupa, dan setiap goresan pada gambar membawa banyak hal yang dapat dipahami. Sepertinya tidak mungkin bagi view picture untuk memahami makna itu dalam beberapa hari. Menurutku itu akan memakan waktu setidaknya hampir sebulan. Omi berpikir dalam hati dan menyingkirkan diagram konsepsi. Omi tidak cemas tentang jumlah waktu ini. Jika dia bisa naik ke gerbang dalam kesempurnaan besar setelah 1 bulan, semua orang mungkin akan merasa sangat menakutkan jika mereka mengetahuinya. Itu sudah pada tingkat orang-orang kuat tahun kedua itu, sementara Omi baru tahun pertama. Omi datang ke Departemen Metode Blade. Ketika Guochi, kepala Departemen Metode Blade, melihat Omi, dia tersenyum dan berkata, "Omi, ku dengar kamu tertutup." Saat itu, Guochi merasakan momentum di tubuh Omi dan berkata dengan kaget, "Omi, kamu menerobos ke tingkat kesempurnaan pintu dalam." Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, kesempurnaan pintu dalam. Sialan. Omi, kamu benar-benar menerobos ke Inner Gate Perfection. Astaga, sudah berapa lama?" Biasanya, untuk menerobos ke Inner Gate Perfection pada akhir semester ini dianggap sangat kuat. Dan kamu, itu hanya kurang dari setengah semester. Guru Guochi berkata dengan heran. Meskipun Guru Guochi telah mendengar bahwa Omi telah menutup pintu setelah akhir kota Oblivion, dia tidak berpikir bahwa Omi dapat menerobos. Berpikir bahwa Omi baru saja menyelesaikan beberapa persepsi. Ketika kelas mendengar alarm Guru Guo Endafur, mereka memandang Omi. Dan di antara begitu banyak siswa, ada orang-orang yang dipenuhi dengan kekaguman. Mereka yang dipenuhi dengan kekaguman. Dan mereka yang dipenuhi dengan kekaguman. "Oh, oke." Omi tersenyum sedikit. "Omi, kamu adalah siswa baru pertama di kelas tahun ini yang menerobos ke pintu kesempurnaan batin. Selamat, kamu layak menjadi raja siswa baru." Guru Guochi berkata dari lubuk hatinya. Tetapi Omi sendiri luar biasa. Guru Guochi melihat bahwa Omi telah menerobos dan juga mempertahankan keadaan pikiran yang tenang. Dan lebih memujinya. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan melompat kegirangan sejak lama. Pada siang hari, banyak orang di Genius Restaurant sedang makan. Teman-teman pelajar, ini adalah pengumuman khusus. Juara tahun pertama Omi. Setelah kembali dari perjalanan ini ke kota yang terlupakan, menutup pintu selama 3 hari. Akhirnya hari ini, dia menerobos ke tingkat kesempurnaan gerbang dalam. Menjadi siswa baru pertama tahun ini yang mencapai tingkat kesempurnaan gerbang dalam. Seperti yang kita semua tahu, bahkan siswa tahun kedua yang dapat mencapai tingkat kesempurnaan pintu dalam dianggap sangat kuat. Dan Omi mencapai tingkat kesempurnaan pintu dalam setelah kurang dari 2 bulan pendaftaran. Wow, para siswa dari Genius Restaurant mendengar berita khusus dan semua berteriak wow. Omi telah mencapai kesempurnaan pintu dalam begitu cepat. Malam itu, Omi tinggal di asrama Sumeikian dan tinggal bersama Sumeikian malam ini sebelum berangkat ke Liona besok malam. "Selamat. Anda telah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam." Sumeikian mengucapkan selamat. "Kamu juga. Bergembiralah. Ngomong-ngomong, aku akan memuat ulang sesuatu, tapi merahasiakannya." Omi memberitahu Sumeikian tentang mendapatkan diagram imajinasi. Lalu mengeluarkan diagram imajinasi dan menonton diagram itu bersama Sumeikian dan mereka berdua. Sayangnya, Sumeikian belum melihat diagram yang sebenarnya dan tidak merasakan apa-apa. Omi berkata, "Tidak masalah. Setelah 1 bulan,
Akan ada kesempatan lain untuk memasuki kota terlupakan desa dunia. Anda harus langsung pergi ke rumah keluarga XXXX di kota barat kota terlupakan. Tempat sepasang kakek nenek tinggal. Temukan diagram tebakan. Dan setelah melihat diagram sebenarnya, mungkin lihat salinan saya ini lagi dan Anda akan merasakannya. Su Mei kian mengangguk. Baiklah. Waktu yang baik dan pemandangan yang indah tidak boleh disia-siakan untuk seni bela diri. Su Mei kian tersipu saat Omi menahannya. Dan tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi setelah itu. Cerita tentang Omi melangkah ke pintu batin kesempurnaan menyebar dengan cepat melalui Akademi Seni Bela Diri setelah melewati Genius Restaurant. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Dan Omi telah menghabiskan waktu pada gambar penglihatannya setiap hari selama 20 hari itu. Saat ini, di gunung yang tenang, Omi menarik napas dalam-dalam. Saya telah mengamati diagram visualisasi ini selama 20 hari penuh. Dan saya sudah merasakan banyak makna bela diri. Saya pikir dalam 10 hari, saya harus dapat menerobos ke Inner Gate Great Perfection lagi. Omi mendekat pada dirinya sendiri. Jika ada yang mendengar kata-kata Omi saat ini, mereka pasti akan ngeri. Dalam 10 hari lagi, saya akan bisa menerobos ke Inner Gate Great Perfection lagi. Ini terlalu menakutkan. Omi adalah siswa tahun pertama. Bahkan belum 3 bulan memasuki tahun ajaran. Kesempurnaan Agung Gerbang Dalam. Ini adalah level yang hanya dicapai oleh senior tahun kedua terbaik. Dalam keluarga protektorat, murid-murid baru dari keluarga Pulau Guardian juga menyelesaikan perjalanan mereka ke kota terlupakan dan kembali ke keluarga masing-masing. Chen Jinyang juga adalah seorang tukang daging dalam perjalanan ke Oblivion City ini. Dan setelah dia tiba di Oblivion City, dia juga terus bertarung dengan orang-orang terkuat di Oblivion City untuk meningkatkan pengalamannya dan memahami seni bela diri melalui pertempuran. Sayangnya, 20 hari perjalanan ke Oblivion City ini, meskipun dia telah melakukan kontak dengan banyak ahli, itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan banyak, dan dia masih merupakan kesempurnaan pintu dalam. Agak sulit baginya untuk melangkah ke kesempurnaan agung dalam waktu singkat dengan kesempurnaan batinnya. Tidak lama setelah Chen Jin yang tiba di keluarga, seorang kakak laki-laki datang berlari. Kakak senior Chen Jin yang, aku akan puas satu hal. Ada apa? Katakanlah, tidakkah kamu sebelumnya mengatakan bahwa ketika Omi telah melangkah ke gerbang kesempurnaan dalam, kamu secara pribadi akan pergi ke pintunya dan memukulinya? Chen Jin yang berkata, Omi gerbang dalam yang terlambat. Apakah penghalang sangat mudah untuk menerobos dengan sempurna? Pada saat dia menerobos ke kesempurnaan pintu dalam, saya khawatir saya sudah akan menerobos ke kesempurnaan pintu dalam. Saudara Chen Jinyang, yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa berita dari Akademi Bela Diri adalah bahwa Omi telah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Apa Chen Jinyang tiba-tiba berdiri? Omi sudah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Ya, Chen Jin yang dipenuhi gigi. Dia baru saja mengatakan bahwa pada saat Omi melangkah menuju kesempurnaan, dia sudah sukses besar. Dia benar-benar memukul dirinya sendiri dengan itu. Sial. Dia benar-benar telah melangkah ke gerbang kesempurnaan dalam. Maka sudah waktunya bersiap untuk pergi ke Akademi Bela Diri dan menantangnya. Kebetulan keterampilan bela diriku telah sangat meningkat kali ini ketika aku memasuki kota terlupakan. Dan aku telah sepenuhnya memahami pengetahuan memiliki pedang di hampir. Omi, dia untuk mati. Chen Jinyang memuaskan kedua. Saudara Chen Jinyang, belum terlambat. Ayo pergi sekarang. Aku akan menemanimu. Chen Jin yang bersorak. Kakak senior, aku akan pergi ke Akademi Bela Diri untuk menantang Omi kali ini. Tujuan utamaku adalah menyelamatkan wajah yang hilang terakhir kali. Peringatan, hanya kita berdua yang bisa pergi. Jadi kamu akan memberitahu semua orang di 4 keluarga protektorat pulau. Omong kosong. Oh, Chen Jinyang segera menemukan lonceng dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menantang Omi di Akademi Seni Bela Diri dan bahwa dia akan melumpuhkannya. Tuan Chen Jin yang bertanya, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Ini bukan masalah kecil. Keluarga pelindung pulau kami tidak lagi mampu kehilangan muka. Jika tantangannya, pastikan Anda bisa menang. Jika Anda tidak bisa menang, maka Anda akan benar-benar mengirim wajah Anda untuk dikalahkan oleh orang lain. Chen Jin yang berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Tuan, saya murid Anda. Anda benar-benar meragukan saya. Anda tahu kekuatan dan bakat saya. Bahkan sebelum saya memasuki Oblivion City, duel badai petir saya bisa mengalahkan Omi untuk kotoran. Sekarang saya telah keluar dari Oblivion City. Keterampilan seni bela diri saya telah sangat meningkat.
Anda benar-benar mengecewakan saya. Jin Yang, jangan salah paham padaku. Aku hanya khawatir kamu akan kalah. Lagi pula, keluarga pelindung pulau kita tidak bisa kalah lagi dan lagi. Sungguh, aku malu pada diriku sendiri. Chen Jin yang sangat kesal di dalam, dan seluruh gigi dan berkata, Tuan, bantu saya memberitahu 4 keluarga protektorat pulau. Dan berkata, saya, Chen Jin yang, akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri besok siang untuk menantang Omi. Juga, kirimi saya pemberitahuan lain ke Akademi Hutan Bela Diri. Dengan konten yang sama. Besok siang, minta Omi untuk mencuci kadang-kadang. Jin Yang, apakah kamu yakin kamu 100% yakin? Tuan, jika saya tidak yakin, bagaimana saya akan membuat otoritas seperti itu? Bagus, aku percaya padamu. Dan aku akan segera mengerjakannya untukmu. Jin Yang, terserah kamu untuk menyelamatkan muka bagi murid-murid baru keluarga penjaga pulau. Pasti, mengangguk dengan kuat. Jin Yang Chen tidak percaya bahwa Omi dapat memecahkan badai petirnya. Kecepatan kilat itu begitu kuat sehingga hampir tidak ada yang bisa menghindarinya. Kecuali seseorang yang jauh lebih kuat darinya mampu menindasnya dengan momentum wilayahnya. Pada saat ini, Omi berada di Departemen Blade. Yi Yun, kamu seharusnya seperti ini. Omi tidak bisa membantu tetapi mengingatkan Chu Yiyun ketika dia melihatnya terus-menerus enkripsi pedang di sana. Oh, Chu Yiyun dengan lembut ohet. Matanya tidak menatap Omi, tapi wajahnya agak merah. Sekarang, Chu Yiyun secara alami tidak memiliki celah untuk Omi. Omi memberikan pengetahuannya tentang dia berkali-kali. Chu Yiyun juga merasa kagum pada seorang jenius seperti Omi. Lihat, itu saja. Kamu memahaminya dengan baik. Terima kasih. Omi dengan bersantai beberapa kata dan berjalan pergi. Itu hanya beberapa kata acak dan... Sudah. Pada saat itu, Dekan datang. Omi. Kemarilah, Dekan berteriak kepada Omi. Omi berjalan mendekat dan bertanya. Din, ada apa? Omi. Saya menerima surat resmi dari keluarga Qinggu. Chen Jin yang dari keluarga Qinggu akan datang ke Akademi Bela Diri besok siang. Omi tersenyum. Tantang aku. Omi masih ingat bahwa terakhir kali Chen Jin yang mengatakan bahwa dia akan memenuhi syarat untuk melawannya ketika dia melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Tetapi dia tidak berharap itu akan memakan waktu begitu lama. Itu karena semua orang telah ditunda oleh Oblivion City. Namun, Dekan meyakinkan dan berkata, surat itu tidak mengatakan apa-apa tentang menantang Anda. Itu hanya mengatakan, datang dan melumpuhkan Anda. Omi sangat marah. Datang untuk melukaiku. Itulah yang dikatakan surat itu. Kalau begitu biarkan dia datang. Itu juga. Aku sudah melangkah ke gerbang dalam untuk menyelesaikannya. Dan aku akan terus mencari rekan untuk berlatih. Ya ampun, Omi. Chen Jin yang mendengar bahwa dia menyembunyikan kekuatan sebelumnya. Kekuatan sejatinya sangat kuat. Dan fakta bahwa dia berani secara terbuka menawarkan untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk melawanmu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Din. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan khawatir. Aku, Omi, memiliki kepercayaan lebih dari minyak pada diriku sendiri. Aku tidak akan mempermalukan Akademi Seni Bela Diri. Murid-murid Pulau Pelindung sangat kuat. Itu di masa lalu. Dari sesi ini dan selanjutnya. Tidak lebih. Bagus. Kalau begitu kita akan melihat bagaimana penampilanmu besok. Jika kamu masih bisa mengalahkan Chen Jin yang lagi, maka Akademi Seni Bela Diri kita akan benar-benar menjadi hebat. Dekan bersantai dengan Omi untuk beberapa patah kata, lalu pergi. Tidak lama setelah Dekan pergi, seorang anggota staf sekolah datang dan berkata, sesama siswa Omi, Profesor Lin Han meminta Anda untuk makan di tempatnya pada siang hari. Oh, bagus. Pada siang hari, Omi tiba di rumah Profesor Lin Han seperti yang dijanjikan. Dan Profesor Lin Han menyiapkan makan siang mewah untuk mengobati Omi. Profesor Lin Han, kamu terlalu sopan. Kamu setidaknya penyembuh kelas 9 yang terkenal. Ini membuatku merasa malu. Omi tersenyum. Lin Han juga tertawa. Omi, jangan mengolok-olokku. Memang benar bahwa aku adalah penyembuh kelas 9. Tetapi di depanmu, penyembuh kelas 10. Kelas 9ku bukanlah apa-apa. Mengatakan itu, Profesor Lin Han mengeluarkan token hijau tua. Apa ini, Omi? Ini adalah sertifikat master penyembuhan kelas 10 Anda. Sekarang diproduksi. Omi sibuk menerima sertifikat master penyembuhan kelas 10. Akhirnya diproduksi. Profesor Lin Han berkata, sertifikat penyembuh kelas 10 ini dikeluarkan oleh Aliansi Penyembuhan Pulau Bela Diri.
Sertifikat yang dikeluarkan oleh aliansi penyembuhan sangat otoritatif dan tidak ada yang berani mengeluarkannya. Yang Anda butuhkan hanyalah setetes darah di atasnya. Dan itu akan menunjukkan beberapa informasi tentang Anda. Coba saja. Bagus. Omi segera meneteskan setetes darah pada token. Tiba-tiba, token hijau tua bersinar terang dan dua kata melintas di atasnya. 10 kelas. Wow, betapa tingginya mutunya. Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Mulai sekarang, ketika memiliki token ini, orang akan percaya bahwa kamu adalah penyembuh 10 kelas asli. Tentu saja. Karena Anda pemandangan saya untuk merahasiakannya. Tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Omi, aku benar-benar sangat berharap muah. Bakat bela diri di sini sangat kuat. Bakat penyembuhan bahkan lebih sesat. Akademi bela diri kita. Hanya ada satu kamu orang yang telah mencapai tingkat penyembuh kelas 10A. Dan kamu sudah setara dengannya. Profesor Linhan berkata dengan penuh kekaguman. Omi menyingkirkan token itu. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Profesor Linhan sangat terkesan ketika dia melihat betapa tenangnya Omi. Jika dia menjadi master penyembuhan kelas 10, dia akan mati karena kegembiraan. Tetapi Omi sangat tenang. Omi, tidakkah kamu ingin orang tahu bahwa kamu adalah master penyembuhan kelas 10? Profesor Linham bertanya. Jadi bagaimana jika kita tahu? Semua orang pasti sangat tidak percaya untuk mengetahuinya. Dan pasti sangat terkesan padamu. Orang-orang sudah mengagumi saya sekarang karena mereka tahu saya adalah penyembuh kelas 10. Itu hanya satu lagi Itu luar biasa. Memang benar bahwa itu kamu sudah dikagumi oleh begitu banyak orang untuk seni bela dirimu. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa dikenal oleh semua orang sebagai penyembuh kelas 10. Ketika tiba waktunya untuk diketahui, itu akan diketahui. Membiarkan alam mengambil jalannya. Saya tidak bisa hanya bertemu seseorang dan memberitahu mereka bahwa saya adalah penyembuh kelas 10. Atau meminta restoran jenius untuk melaporkan secara khusus bahwa saya adalah penyembuh kelas 10. Baiklah, Profesor Linhan mengajarkan senyuman. Omi makan siang di rumah Profesor Linhan. Hari berlalu dalam sekejap. Dan berita tentang keluarga Kingu, bahwa Chen Jin yang secara pribadi akan datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk memukuli Omi, juga telah menyebar di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi tentu saja, berita itu disebarkan oleh Genius Restaurant. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Semua orang menunggu keesokan harinya. Kedatangan Chen Jinyang. Tidak banyak gosip di sini. Dan itu langsung pada siang hari keesokan harinya. Chen Jinyang, ditemani oleh banyak murid dan orang kuat dari 4 keluarga pelindung pulau, tiba di Akademi Bela Diri. Omi sudah menunggu Chen Jinyang di arena bela diri Dewa Perang Akademi Bela Diri. Chen Jin yang terbang dalam pandangan penuh semua orang dan berdiri di tengah lapangan bela diri, menghadap Omi. Di sekitar mereka adalah siswa dari Akademi Bela Diri, serta murid dan orang kuat dari 4 keluarga protektorat pulau yang baru saja tiba. Tuan Chen Jin yang berteriak, "Jin Yang, ingat apa yang kamu katakan." Pria kuat bawaan lainnya berkata, "Jin Yang, kami berinisiatif untuk datang ke sini hari ini. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" Tentu saja. Jin yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk datang ke pintu hari ini. Jadi Jin Yang Chen harus memastikan bahwa dia menang. Atau dia akan kehilangan muka. Tepat pada saat ini, seseorang dari keluarga pelindung pulau berteriak. Senior Qin Feng bahkan telah datang. Semua orang melihat. Dan benar saja, Qin Feng telah terbang juga. Lihat Senior Qin Feng. Para ahli bawaan itu memberi penghormatan. Pada saat yang sama, Presiden Akademi Hutan Bela Diri juga terbang dan menyembah. Melihat Senior Qin Feng, merupakan suatu kehormatan bagi akademi kami untuk Senior Qin Feng untuk datang ke Akademi Hutan Bela Diri kami. Dengan ditampilkan, Qin Feng mengabaikan dekan dan berkata kepada Chen Jinyang, "Chen Jinyang, jika kamu mengalahkan Omi hari ini, maka tempatku sebagai murid yang masuk pasti akan menjadi milikmu." Tubuh semua orang gemetar ketika mereka mendengar kata-kata Qin Feng. Ketika Chen Jin yang mendengar kata-kata Senior Qin Feng, dia juga terkejut dan senang di dalamnya. Ketika Omi mendengar kata-kata Qin Feng, dia menatap Qin Feng dengan sangat jijik. Di langit, ketika Senior Qin Feng melihat ekspresi jelek di mata Omi, dia merasa sangat kesal di dalam. Tidak heran Senior Qin Feng sengaja datang untuk menonton duel. Dia benar-benar ingin Omi diledakkan. Akan lebih baik untuk mengalahkan Omi sampai dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dan menolak sepenuhnya. Chen Jinyang berteriak, "Terima kasih, Senior Qin Feng. Murid pasti akan
Itu, Chen Jin yang melihat ke arah Omi dan berkata dalam hatinya, Omi, senior Qin Feng datang terutama untuk menonton duel. Ini menunjukkan betapa tidak bahagianya dia bersamamu di dalam. Semakin buruk aku mengalahkanmu hari ini. Senior Qin Feng yang lebih bahagia. Omi, aku akan melumpuhkanmu sehingga kamu tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupmu. Suasana mulai tegang karena semua orang melihat bahwa Chen Jin yang sepertinya akan mulai bertarung. Omi, namun, tetap tenang dan tidak panik dengan cara apapun. Omi, jaga dirimu dan lakukan, kata Chen Jinyang. Tiba-tiba, Chen Jin yang melompat ke udara. Dan dengan serangan telapak tangan ganda yang tiba-tiba, petir putih keperakan menyambar Omi. Chen Jin yang adalah petualang. Dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya segera setelah dia melakukannya. Dia mengkonsumsi kekuatan internalnya dengan melakukan keputusan guntur yang menakjubkan sekali. Dan kali ini, Chen Jin yang mengeluarkan 2/3 dari kekuatan internalnya secara langsung. Dia ingin menjatuhkan Omi dengan satu gerakan. Jika serangan ini, Omi tidak jatuh dan melakukan kerusakan lebih sedikit darinya, maka Chen Jin yang akan berada dalam bahaya. Namun, Chen Jin yang masih memutuskan untuk mengambil pendekatan ini. Dia tidak percaya bahwa itu Omi akan dapat menghindari serangannya yang menggelegar. Bahkan jika dia menghabiskan 2/3 dari kekuatan internalnya dan tidak menjatuhkan Omi dalam satu serangan, maka dia yakin bahwa itu kerusakan Omi pasti lebih besar dari miliknya. Maka kekuatan yang tersisa yang dia miliki masih akan cukup untuk mengalahkan Omi. Omi selalu memperhatikan. Dan saat Chen Jin yang mengirimkan gerakan petir, Omi tiba-tiba melakukan penentuan roda hantu. Dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Begitu Omi menghilang, tanah tempat Omi berdiri meledak dan sebuah lubang muncul dari salah satu badai petir Chen Jinyang. Sayangnya, Omi menghilang. Tidak peduli seberapa kuatnya itu sia-sia. Apa? Ketika Chen Jin yang melihat adegan ini, dia benar-benar tercengang. Dia putus asa dan mengeluarkan 2/3 dari kekuatan batinnya dengan serangan petir. Tetapi itu bahkan tidak menyakiti Omi. Itu hanya memecahkan tanah. Tetapi tidak peduli seberapa parah tanah retak, itu tidak ada seberapa parahnya dengan dia. Tidak, Chen Jin yang berteriak. Sayangnya, raungannya belum berakhir. Sesosok muncul di depannya. Bang, sosok itu tiba-tiba menamparkan tangan ke dada Chen Jinyang. Sosok ini adalah Omi yang sama yang baru saja menghilang di bawah hidung Chen Jinyang. Seni bela diri tersembunyi Omi dikombinasikan dengan seni bela diri ringan membuat tidak peduli seberapa hebat serangan yang menyambar Chen Jinyang, itu tidak ada artinya. Kacing, Chen Jin yang menerima pukulan ganas dari Omi, dan serangkaian suara klik yang dipancarkan dari dada. Jelas bahwa tulang dada Chen Jin yang benar-benar retak. Chen Jin yang meraung dengan keengganan saat tubuhnya terbang beberapa puluh meter ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Omi melintasi roda hantu lain dan menghilang dalam sekejap mata. Dan dalam beberapa kedipan, melintas di samping Chen Jin yang beberapa puluh meter jauhnya. Bang, Omi menginjak dada Chen Jin yang hancur. Omi memancarkan. Chen Jinyang, terakhir kali aku masih di gerbang dalam akhir. Jika kamu berduel denganku, aku mungkin masih bisa menang dengan mudah. Tapi adikmu, sekarang aku sudah melangkah ke gerbang dalam dan kamu datang untuk berduel denganku. Apakah kamu masih lawanku? Mengalahkan diri sendiri. Jangan Zimmer pergi. Oh, para siswa di sekitarnya bersembunyi saat Omi dengan mudah mengalahkan kekuatan tersembunyi keluarga penjaga pulau, Chen Jinyang. Pada saat ini, semua orang sedang berdiskusi. Memikirkan Chen Jin yang ini, yang menyembunyikan kekuatannya. Jauh lebih dari seekor banteng. Tapi ternyata itu sampah. Benar, menyebabkan aku berkeringat untuk Omi. Ternyata itu adalah ekspresi yang sia-sia. Bukan tandingan Omi, sialan. Tersesat. Jangan datang ke akademi kami. Semua murid dari keluarga pelindung pulau. Jangan pernah lagi sombong di akademi bela diri kami. Anda tidak lebih dari itu. Dihadapkan dengan penghinaan dari semua siswa Akademi Bela Diri, murid-murid dari keluarga Pulau Guardian semuanya tampak sangat jelek. Sial, aku seharusnya tahu untuk tidak datang. Itu hanya dikirim kepada kita untuk dimarahi. Sampah Chen Jinyang. Tidak bisa mengalahkan orang dan masih gesit begitu percaya diri. Mengumpulkan kerumunan untuk datang. Dan sebagai hasilnya, dia memukul menjadi anjing. Dan bahkan menyeret kami bersamanya untuk mempermalukan. Sungguh badai api. Tidak cukup bagi keluarga Pulau Guardian untuk kehilangan muka sekali. Mereka harus datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk kehilangan muka lagi. Murid-murid dari keluarga protektorat.
yang sekarang sedang dimarahi oleh para siswa Akademi Seni Bela Diri, sekarang memarahi Chen Jin yang juga melampiaskan kemarahan mereka padanya. Di langit, Tuan Chen Jin yang bersinar dan berbalik untuk terbang menjauh. Para ahli bawaan lainnya juga menerbangkan kepala karena kecewa. Dan untuk senior Qin Feng itu, dia telah menghilang sejak serangan Chen Jin yang tidak berhasil melukai Omi. Karena dia tidak perlu lagi berada di belakang. Murid-murid dari keluarga pelindung pulau datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dan segera mereka semua terbang menjauh. Hanya Chen Jin yang tersisa di tengah-tengah bidang bela diri Dewa Perang. Karena tulang dadanya hancur. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dan tidak ada murid dari keluarga perlindungan pulau yang pergi untuk membawanya kembali. Ah, Chen Jin yang menjerit kesakitan. Saudara-saudaranya telah pergi. Kecewa padanya. Awalnya, dia ingin membuktikan kepada Qin Xin bahwa dia bisa mengalahkan Omi. Tetapi hasilnya sangat ironis. Omi seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Memungkinkan dia untuk percaya diri seperti yang dia inginkan. Hanya untuk menyadari pada akhirnya, ketika dia benar-benar melakukannya, bahwa tekanannya tidak pada tingkat yang sama. Naik, Chen Jin yang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, tetapi tidak berhenti menangis. Para siswa dari Akademi Bela Diri juga bubar. Setengah jam kemudian, tidak ada lagi yang tersisa di arena bela diri Dewa Perang yang awalnya ramai. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke arah Chen Jin yang. Itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang menunggu semua orang pergi sebelum keluar. Chen Jin yang, kamu juga akan memilikinya hari ini. Wen Qiang mencibir. Wen Qiang, bawa aku ke penyembuh, kata Chen Jinyang. Aku poh. Kenapa aku harus membawamu ke penyembuh? Saudara-saudaramu telah meninggalkanmu. Kamu sampah. Tidakkah kamu pikir kamu sangat kuat? Ingat kamu pikir aku tidak cukup baik kamu. Sekarang apa? Kamu telah terlempar ke tanah. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menemukan penyembuh. Kualifikasi apa yang kamu harus berpikir aku tidak cukup baik sayang? Bodoh. Wen Qiang, aku pertunanganmu. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Aku poh. Chen Jinyang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pertama kaliku diberikan kepada Omi. Identitasku saat ini adalah wanita Omi. Hahaha. Tubuh Chen Jinyang bergetar. Chen Jinyang, aku berkata bahwa aku akan menemukan pria yang lebih baik darimu. Aku melakukannya. Sampah. Jika kamu masih memiliki kesadaran diri, pergi dan tarik pernikahanmu atas keinginanmu sendiri. Jika tidak, Omi akan menemukanmu lagi. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang pergi. Wen Qiang berkata dalam hati, Omi, maaf. Saya mengirimkan kehormatan Anda untuk menyelesaikan balas dendam saya terhadapnya. Meskipun saya tidak menemukan pria yang lebih baik darinya. Tetapi setidaknya saya memiliki hubungan dengan Anda sekali. Dan saya telah memenuhi setengah dari keinginan saya untuk mengalahkan Chen Jinyang. Dan simpulan saya tidak terikat. Tang Zi, setelah menteri meninggalkan medan bela diri Dewa Perang, dia langsung kembali ke asramanya. Dalam 10 hari, ini akan menjadi semester kedua bahwa Desa Dunia akan dibuka. Duel yang baru saja dia lawan dengan Chen Jinyang, Omi sama sekali tidak berasumsi. Karena dia tahu bahwa Chen Jin yang sama sekali bukan tandingannya. Omi mengeluarkan visualisasi diagram. Omi telah memvisualisasikan selama 20 hari sebelumnya. Menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan agung sudah sangat menjanjikan. Omi ingin menerobos ke gerbang kesempurnaan besar sebelum dia memasuki Desa Dunia untuk kedua kalinya. Masih ada 10 hari sampai pembukaan kedua Desa Dunia. Oleh karena itu, Omi telah melihat peta imajinasi di asramanya. Pada hari ketiga, Omi akhirnya merasakan pelonggaran wilayahnya. Omi akhirnya menerobos ke alam kesempurnaan besar gerbang dalam dengan keras. Yai, aku sudah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar. Bagus, Omi merasakan ledakan kegembiraan. Peta tampilan ini benar-benar sangat efektif. Hanya 20 hari singkat yang memungkinkannya untuk dengan cepat menerobos alam. 20 hari yang lalu, Omi hanyalah kesempurnaan gerbang dalam. Dan saat ini, dia sudah menjadi kesempurnaan gerbang dalam. Omi jelas merasa bahwa momentum tubuhnya telah meningkat berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu tidak pada level yang sama sekali. Omi berjalan keluar dari asrama dan berkata dalam hatinya, terobosan ke gerbang dalam kesempurnaan agung. Berusaha mempengaruhi alam Hautian setelah keluar dari Desa Dunia untuk kedua kalinya. Omi, kamu sudah selesai dengan retretmu. Wang Xing melihat Omi berjalan keluar dari asrama dan sibuk berkata, Hei, kakak laki-laki Omi, auramu menjadi lebih kuat.
Jangan bilang kamu telah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar. Kata Su Jinhe. Omi mengangguk dan berkata, ya, saya telah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan agung. Ah, Wang Xing dan Su Jinhe sama-sama terpana di sana. Menatap Omi dengan tidak percaya. Bagaimana invasi Omi di ranah seni bela diri seperti makanan? Kamu baru saja menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam 2 hari puluh yang lalu. Hati Wang Xing bergetar. Oh, apa artinya itu? Aku masih berpikir untuk menerobos ke alam Hautian sebelum akhir semester ini. Baiklah, aku akan mencari istriku dulu. Kita akan bicara lagi ketika aku punya waktu. Omi terbang keluar jendela. Wang Xing dan Su Jinhe terpana pada waktu yang lama. Su Jinhe berkata, Wang Xing, sepertinya Omi terlalu sesat untuk menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar dalam 20 hari. Dan dia masih ingin melangkah ke Hautian sebelum akhir semester ini. Surga. Tidakkah dia tahu bahwa para senior tahun ketiga yang bisa menerobos ke Hautian sudah jenius? Saya ingat bahwa Tang Zhenghao dari keluarga Tang. Dia menerobos ke Hautian sebelum awal semester ini. Dan kemudian dia menjadi tertinggi-tertinggi di akademi. Wang Xing berkata, jangan bicara tentang dia. Omi adalah orang yang sangat cabul yang tidak bisa dipahami. Jika Omi benar-benar melangkah ke Hautian, maka dia akan menjadi yang pertama. Hanya di tahun pertamanya. Untuk mencapai gelar siswa tertinggi. Omi pergi ke asrama Liona untuk mencarinya. Liona sedang memilah-milah pakaiannya di asrama. Seekor lebah kecil yang bekerja keras. Dan rumah itu dirapikan dengan rapi dan dipenuhi kehangatan seorang gadis. Omi terbang dan membawa Liona pergi dari belakang. Kamu sudah selesai dengan retret? Liona bertanya balik. Tapi begitu dia berbalik, Omi menciumnya. Dan keduanya menjadi semakin intens. Akhirnya terbakar seperti api kering dan bercabang ke kawat. Aku telah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar. Setelah selesai, kata Omi. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.